Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini kita akan membuat drawing dalam bentuk alignment. Alignment biasanya dipakai untuk pekerjaan sebagai centerline atau acuan. Biasanya juga untuk pekerjaan jalan, bisa dipakai juga untuk pekerjaan drainasi, irigasi, atau pekerjaan lahan. Yang penting secara garis besar kita tahu bahwa posisi alignment adalah acuan untuk melakukan perencanaan dengan definisi posisi bisa di samping, di kanan atau di kiri. Tapi alignment ini tidak mengandung elevasi. Untuk proses pemasukan elevasi pada sebuah desain di Civil 2D, kita akan memasukkan dengan membuat desain profile. Namun untuk alignment ini tidak memasukkan elevasi, jadi hanya berisi informasi seputar belok kanan, belok kiri, atau Z semacam itu. Baik, langsung saja akan kita buka. Sebagaimana bab berikut sebelumnya, kita sudah membuat surface. Saya akan membuat satu tambahan base surface agar kita memudahkan pembuatan alignment. Surface kita bisa buat juga dengan cara polyline saja, simple. Baik, ini adalah sebuah polyline yang akan saya jadikan border. Bisa diisikan elevasi, jadi cara membuat surface-nya dengan gampang adalah create surface. Kita kasih nama design existing surface, maaf. Selanjutnya kita definisikan dengan break length, add standar. Oke. Ini sudah menjadi sebuah surface. Kita cek namanya surface-nya existing surface, konturnya, tapi ini belum mempunyai elevasi karena tadi saya tidak memasukkan elevasi. Kita bisa melakukan editing. Control and triangle. Selanjutnya kita edit surface style, poinnya. Oke. Kita depan kita sudah punya 4 poin, 1, 2, 3, 4. Akan kita modifikasi poinnya agar surface-nya mempunyai nilai elevasi. Modifikasi poin 0 akan saya masukkan angka 5. Akan saya masukkan angka 3. Akan saya masukkan angka 6. Dan masukkan angka 7. Baik, kita sekarang sudah punya surface. Kita bisa lakukan seperti ini untuk ngecek awal. Quick profile. Oke saja. Oke. Ini adalah surface-nya yang sudah kita buat dengan elevasi. Cukup mudah, bukan? Kini saatnya kita membuat alignment. Salah satu cara membuat alignment adalah dengan polyline. Ketika kita sudah punya acuan dan kita bisa jadikan polyline semacam garis existing, kita bisa membuat alignment dengan cara polyline. Alignment bisa dibuat dari menu akses di sini atau alignment dari sini, sama saja. Atau dari sini juga bisa. Oh maaf, hanya 2 lokasi, dari alignment sini dan alignment di sini. Khusus untuk alignment dari menu, kita bisa create alignment from polyline. Tapi kalau kita buat alignment dari ribbon di sini, kita tidak ada namanya polyline, ya. Oke, kita akan buat dengan cara polyline. Create alignment from polyline. Selanjutnya klik objeknya, klik kanan. Di sini akan muncul tanda panah. Saya ulangi, mungkin tanda panahnya kehalangan. Alignment, create alignment from polyline.
create objeknya, klik objeknya, selanjutnya enter. Nah, di sini sudah ada tanda panah. Kalau arahnya kita dari STA kecil ke STA besar sesuai panah ini, langsung enter saja. Tapi kalau arahnya kita mau berlawanan dari sebelah kanan ke kiri, kita harus ketik reverse. Kita akan coba dari kiri ke kanan, jadi akan saya enter saja. Setelah enter muncul seperti ini, kita harus kasih nama alignment latihan 1. Secara default, alignment ini akan ditambahkan radius. Kita bisa setting, misalnya 50. Otomatis akan menambah radius di sini dan di sini. Dan ketika ini check mark dihidupkan, garis polyline existing tadi akan hilang. Site kita tidak perlu isi, propose ini untuk desain, artinya label kita pilih all label, tidak apa-apa, no label juga tidak apa-apa. Label ini bisa disetting nanti di terakhir juga. Setelah itu klik OK, maka otomatis sudah jadi alignment. Ini adalah alignment dengan radius 50 dan 50 seperti setting awal tadi kita buat. Selanjutnya, secara manual, jika kita mau melakukan editing, tinggal kita klik saja. Kita geser-geser radiusnya. Ini otomatis STA-nya sudah berubah. Ya, jadi STA awal dan STA akhir sudah otomatis berubah. Kita geser sebagaimanapun lokasi yang kita mau. Tapi kekurangannya dengan menggeser-geser ini, kita tidak tahu angka radius di sini. Kita hanya menduga-duga dan mengira lokasinya. Hanya untuk acuan awal saja. Ketika kita mau membuat modifikasi dengan presisi, kita harus melakukan editing alignment dengan cara klik alignment warna hijaunya, jangan warna kuningnya. Klik yang warna hijau, klik kanan, edit alignment geometrik. Akan muncul ribbon seperti ini namanya ribbon, alignment layout tool. Selanjutnya kita klik grid view, alignment grid view. Kita hidupkan tanda kuncinya. Selanjutnya akan kita radius, ini adalah radius yang pertama dan ini adalah radius yang pertama, yang kedua. Kita masukkan angka, misalnya 85. Radius akan berubah sesuai keinginan kita, tentunya dengan angka pasti. Tadi kalau kita melakukan geser-geser secara manual, untuk acuan pertama bagus, tapi kita tidak tahu angka pastinya. 97, ini akan menyulitkan surveyor untuk mengaplikasikan centerline ini di lapangan, jadi akan kita ganti misalnya 95, lebih presisi. Panjang pendeknya juga kita bisa atur. Outline-nya juga bisa atur. Selanjutnya, ini adalah hasil dari polyline kita. Jadi membuat alignment dengan polyline. Selain itu, membuat alignment ada cara lagi yang kedua, yaitu dengan layout. Akan ditutup, akan saya hapus. Kita coba dengan cara yang kedua, yaitu alignment by layout. Alignment by layout ini sama juga prosesnya. Kita harus ngasih nama alignment latihan 1. Kita tidak usah isi, ini propose, ini all label, oke saja. Jika kita mulai tidak dari STA 0, kita bisa ganti, tapi umumnya kita memulai dari STA 0, maka biarkan saja. Desain kriteria, apabila kita mau melakukan desain langsung dengan memasukkan kategori-kategori kriteria dari ASTO, kita bisa setting kecepatan misalnya 60. Kalau kita hidupkan ini, maka otomatis kita akan membuat alignment lengkap dengan sumber elevasinya. Tapi kalau kita biarkan ini, artinya kita hanya membuat alignment tanpa ada sumber elevasi dan kriteria desainnya belum masuk. Biasanya untuk dipakai jalan-jalan lingkungan, jalan perumahan seperti itu ya. Kita coba hidupkan. Selanjutnya kita pilih yang sini. Oke, maaf. Kriteria desain, habis itu use design kriteria file. Kita klik sini, gunakan yang
Matrix 2004 Roadway Design Standard. Ini based on ASTO. Di sini ada ANZ, Australia, New Zealand, ada UK, United Kingdom, and Irlandia. Jadi kita pakai ini model Amerika, Matrix 2004 ASTO Open. Sesudah itu berapa lane yang kita punya jalannya, misalnya jalan untuk 4 lajur atau 2 lajur. Selanjutnya metodenya roadway, artinya jalan ini di tengah runcing atau ada crown di tengah. Kalau planar itu biasanya untuk jalan satu arah atau tidak ada runcing di tengah ya. Kita pakai crown roadway. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK akan muncul ribbon seperti ini. Langkah awal kita adalah melakukan setting. Sebelum kita memulai membuat alignment, kita melakukan setting di icon ini. Pilih curve spiral setting. Kita bisa melakukan spiral in, kurvanya berapa, spiral outnya berapa, misalnya 15 atau 30. Kita masukkan radiusnya 50, misalnya 30. Kategori-kategori ini adalah semua kategori yang umum dipakai. Misalnya kita project ada 50 kilo, beberapa lokasi tikungan membutuhkan 50. Artinya ini yang paling sering dipakai dalam saat itu. Nanti kita bisa rubah secara manual setelah selesai. Intinya kita membuat dulu, nanti untuk presisinya kita revisi belakangan. 100, 150 saya naikkan, 200 juga boleh. Kita punya spiral in, kurva, spiral out. Oke. Ketika kita mau membuat alignment dengan CSST atau TSSC, maka kita menggunakan tangan-tangan with curve. Selanjutnya specify start point, jadi kita pilih lokasinya. Enter. Jadi ini adalah CSSC yang berhasil, dan ini tidak berhasil. Kenapa? Karena areanya ketika kita buat itu akan bertabrakan dengan ini, jadi tidak berhasil. Kita bisa untuk pengetesan dan untuk keperluan latihan kita bisa geser setelah ini. Namun karena di awal sudah tidak berhasil, dia tidak akan berhasil. Kita bisa modifikasi. Caranya memodifikasi atau menambah CSST dengan klik sini, klik ini. Selanjutnya pilih free spiral curve spiral between two entities. Klik awal, klik akhir, masukkan greater than, less than. Ketika kita membuat less than, maka tikungannya akan ke sana. Ketika kita buat greater than, maka tikungannya akan ke sini. Kita pakai yang less than, kita pilih. Setelah itu kita masukkan, saya geser. Setelah itu saya masukkan radiusnya, degree of curvature, maksudnya radius dari lingkarannya berapa. Kita masukkan 150. Kita masukkan angka 150. Oke. Selanjutnya kita mau masukkan spiral in nya, pakai length juga boleh, pakai angka A juga boleh. Saya suka pakai length. Kita masukkan misalnya 25. Spiral out nya juga 25. Enter. Enter. Sudah jadi. Jadi kita sudah melakukan modifikasi alignment. Ini adalah alignment yang kita buat dengan layout. Jadi gampang bukan? Selanjutnya ketika kita mau melakukan modifikasi atau ternyata kita punya tangen yang kita ingin menjadikan satu tambahan PI di lokasi ini, kita tinggal klik ini. Klik di lokasi tangan mana saja boleh. Setelah itu enter. Ini sudah menjadi PI baru. Kita bisa geser, misalnya kita mau buat tikungan ke arah sana atau ke arah sini. Selanjutnya kita bisa masukkan seperti tadi untuk memasukkan free curve spiral between two entities, atau kita hanya memasukkan satu kurva saja tanpa ada spiral. Caranya dengan klik icon ini, kita pilih
free curve fillet between two entities. Kita klik sini, kita klik next. Selanjutnya kita ketik juga less than untuk membuat tikungan di sebelah dalam. Kalau kita membuat tikungan di sebelah luar namanya greater than, kita pilih less than. Selanjutnya akan saya masukkan radiusnya, misalnya 100, enter. Maaf, 100, enter, enter lagi. Sudah. Kenapa ada kuning? Karena kita sudah memasukkan kriteria desain dari ASTO, dan angka 100 ini tidak memenuhi syarat, tapi tetap bisa kita pakai, cuman di luar dari konteks syarat yang diperbolehkan oleh ASTO. Kita bisa edit alignment geometrik, sama juga dengan tadi caranya. Kalau mau melakukan editing kita bisa klik manual. Sekarang kuningnya sudah hilang, artinya radius yang sekarang yang besar ini sudah memenuhi syarat dari kriteria desain kecepatan 60 tadi. Kita bisa melakukan modifikasi dengan angka yang pasti. Caranya klik sini seperti yang tadi, klik grid view, hidupkan semua tanda kuncinya. Oke, baik. Ini adalah radius terakhir. Kita akan cek berapa radiusnya. Radius kita cari di sini 229. Kita masukkan 230. Sudah, artinya ini mempunyai radius 230, tapi kita ada tanda warning, artinya bahwa tangan ketika tikungan dan membuat tikungan lagi di lokasi ini tidak tercukupi, karena pada dasarnya posisi curve itu hampir sama dengan spiral. Jadi dia ada peralihan yang harus dibutuhkan lokasinya sebelum mencapai titik puncak dari kurva. Jadi akan kita geser. Sedikit demi sedikit. Sekarang tanda kuning masih ada, artinya masih tetap belum memenuhi syarat bahwa ada peralihan di sana. Kita perpanjang dan akan kita geser. Baik, sekarang sudah hilang. Informasi yang saya buat ini atau alignment yang saya buat ini adalah hanya untuk keperluan belajar. Kita tahu bagaimana kalau kurang dia akan memberi informasi, akan membuat warning dengan memberikan warna kuning. Tapi ketika desain benar, untuk desain jalan asli atau desain bangunan yang lain, mungkin kita tidak bisa seenaknya menggeser setiap tangan ini ya, harus sesuai. Apabila ada jalan existing, kita harus memperhatikan faktor-faktor jalan existing yang akan kita desain agar tidak terlalu jauh antara existing dengan desain yang baru. Baik, sampai di sini kita sudah membuat alignment dengan metode TSST atau spiral tangan, dan kita sudah membuat full circle. Kita juga sudah menambah PA. Saya akan tambah satu materi ketika kita tidak membutuhkan lagi tikungan atau langsung kita dari sini ke sini, kita bisa delete PA. Caranya sangat mudah, dengan klik ikon ini delete PA. Kita akan hapus PA nya. Setelah itu kita enter. Apa yang terjadi? Ternyata ketika PA dihapus, otomatis pada kurva terakhir akan terhubung dengan tangan terakhir. Jadi yang tadi kita sudah buat langsung hilang. Sama juga ketika kita menambah panjangnya, ternyata ini sudah kita buat. Saya geser dulu. Oke. Dan panjangnya tidak cukup, kita tinggal klik ini, fix line, klik lokasinya, tinggal tarik saja. Setelah itu enter, otomatis ending point atau IP ini berubah jadi ke lokasi yang baru. Ini adalah lokasi lama yang tadinya ending point sekarang menjadi PA. Kalau kita mau hapus, tinggal klik saja seperti yang tadi sudah kita coba, otomatis berubah ya. Jadi alignment hanya seperti ini saja.
Oh ya, untuk merubah alignment di sini boleh kita lihat. Ini adalah per 10 atau 5. Kita bisa klik kanan, modifikasi, edit alignment label. Tinggal sini saja, ganti 50 misalnya, yang 125. Ini adalah label yang akan muncul untuk setiap alignment yang kita punya. Ini adalah major station. Maaf, ini adalah minor station, ini geometric point, ini adalah keterangan-keterangan. Jika kita punya STA equation otomatis ada. Jika ini tidak cocok, kita bisa hapus, kita bisa import lagi dari sini atau import dari sini. Kita oke saja, otomatis sudah berubah 50, 25, 55. Mudah bukan? Untuk profil itu hampir menunya sama dengan ini, tapi untuk profil kita sudah bahas di session berikutnya. Jadi untuk alignment hanya seperti ini. Saya pikir tidak ada yang terlalu banyak. Alignment adalah tingkat kemudahan yang kedua setelah point dan surface. Tingkat kemudahan atau tingkat kesulitan maksud saya yang ketiga nanti akan menginjak ke cross dan assembly, itu lebih susah sedikit, jadi kita harus berpikir karena di situ ada kode-kode. Namun untuk plan dan profil ini saya pikir sangat mudah untuk dipelajari. Saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.